Oke, jadi halo Pak Daniel. Jadi pada kali ini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan terkait hasil dari diskusi kami terkait ALP operating system. Jadi untuk yang pertama, nomor pertama itu membahas tentang web server operating system using Lamstack. Jadi di kasus ini itu universitas itu mau membuat suatu student information system yang bakal menunjukkan kepada mahasiswa-mahasiswanya itu bisa melihat istilahnya nilai-nilainya mereka, lalu bisa mendaftar mata kuliahnya seperti KRS lalu bisa update personal information dari mereka. Lalu sistemnya ini akan dibuat menggunakan Lamstack yang bakal berjalan di virtual machine. Nah, kasusnya itu adalah ketika student klik view my grades itu sebenarnya bagaimana sih sistemnya dari Apache, PHP, dan MySQL itu bekerja bersama untuk mendisplay ya hasil dari tadi grade-nya tadi mereka yang bakal ditampilkan itu setelah memencet view my grade. Jadi untuk menjawabnya itu bisa dilihat secara singkatnya itu dari sini. Di skema arsitektur ini itu bisa dilihat nanti bakal dari web, nanti bakal mengarah masuk ke sini. Nah, sebenarnya secara rincinya bagaimana? Jadi ketika mahasiswa itu memilih menu View My Grades pada sistem informasi akademik suatu universitas itu, browser akan mengirimkan permintaan HTTP, yaitu Hypertext Transfer Protocol, ke server aplikasi yang berjalan di lingkungan virtual machine. Nah, permintaan ini tadi membawa informasi identitas pengguna melalui session dan cookie yang menandakan bahwa mahasiswa tersebut telah berhasil login. Itu akan disimpan untuk nantinya. Nah, permintaan jaringan ini diteruskan ke sistem operasi GES pada mesin virtual tempat Lamstack diinstal, lalu ditangani oleh layanan web server yang aktif. Nah, komponen pertama dari Lamstack yang memproses permintaan tersebut adalah Apache Web Server. Jadi setelah masuk ke sini, nanti akan dari masuk ke web sini, nanti akan masuk mulai ke Apache Web Server. Jadi di Apache Web Server ini, dia akan bertanggung jawab untuk menerima koneksi dari klien dan mengelola komunikasi berbasis protokol HTTP atau HTTPS. Nah, setelah permintaan ini diterima, Apache akan menganalisis sumber data diminta. Apabila permintaan diterima oleh untuk halaman yang statis, apa aja kan istilahnya melakukan permintaan yang melakukan hal yang berbeda. Jadi kalau untuk yang statis itu akan dilayani secara langsung. Tapi untuk yang dinamis, jadi biasanya ada sedikit logika di sana, biasanya menggunakan script di sana, itu akan dimasukkan istilahnya sebagai kategori halaman dinamis. Karena ya tadi itu ada script itu. Nah, di mana di kasus ini kan view migrate itu merupakan halaman statis. Jadi akan membutuhkan pemrosesan logika aplikasi, di mana Apache ini nggak menyajikannya sebagai file statis. Sebaliknya, Apache akan menuliskan permintaannya tersebut ke PHP interpreter melalui mekanisme yang telah dikonfigurasikan. Jadi, dia mengarahkan ke PHP interpreter, tapi Apache-nya tetap berjalan. Jadi, setelah hasil dari PHP ini nanti bakal langsung bisa diterima oleh Apache web server tanpa menunggu lagi, tanpa nge dari awal. Gitu. Lalu pada tahap selanjutnya, si PHP yang tadi udah mendapat ini, atau yang istilahnya namanya hypertext preprocessor, itu akan menjadi lapisan aplikasi yang mengeksekusi logika sistem, di mana PHP tadi ini akan memproses server-side scripting yang nanti akan memvalidasi hak akses mahasiswa. Jadi dari login tadi itu tunjukkan, oh ini boleh mahasiswanya untuk mengakses nilainya mereka. Jadi nanti akan dimunculkan. Nah, maksudnya istilahnya akan istilahnya diizinkan untuk melihat. Nah, berdasarkan informasi yang pengguna yang tadi itu dari session tadi, nah itu PHP akan menyusun perintah menggunakan SQL, yaitu Structure Query Language untuk mengambil data nilai sesuai. Nah, dari query SQL ini kemudian dikirimkan ke server MySQL atau database-nya sebagai permintaan untuk mengambilkan data. Jadi biar bisa mengambil datanya. Dengan demikian PHP itu sebenarnya menjadi penghubung antara web server dengan database. Jadi supaya istilahnya nanti bisa bisa memunculkan istilahnya bisa menjadikan query itu bisa masuk dan istilahnya mengetahui oh apa aja data yang bisa diambil di database itu di MySQL itu. Nah, kemudian setelah permintaan itu diterima oleh MySQL, itu MySQL di sini itu adalah Database Management System atau DBMS itu akan menjalankan query-nya SQL tadi yang diberikan dengan mengakses tabel-tabel yang relevan seperti data mahasiswa, mata kuliah, dan nilai akademik tadi. Setelah proses pencarian selesai, MySQL mengembalikan hasilnya dalam bentuk data terstruktur tanpa informasi tampilan apapun. Data ini kemudian dikirim kembali ke PHP sebagai hasil query untuk diproses lebih lanjut. Jadi setelah ini selesai balik lagi ke sini ke PHP. Nah, setelah dari PHP tadi
PHP itu akan mengolah dan menjadi format yang siap ditampilkan, biasa dalam kode HTML yang dihasilkan secara dinamis. Dari data itu kemudian digabungkan ke dalam struktur halaman web sehingga membentuk tampilan yang informatif dan mudah dibaca. Hasil dari itu akan dikirimkan kembali ke Apache tadi. Jadi Apache tadi kan udah jalan, masih berjalan setelah sambil menunggu prosesnya PHP itu. Jadi setelah selesai itu prosesnya PHP sampai masuk ke database, itu nanti akan dibalikan ke Apache lagi. Nah, Apache ini udah siap kan. Lalu Apache tadi ini akan mengembalikan lagi, meneruskannya sebagai respon HTTP ke browser pengguna. Jadi kembali lagi. Jadi dari sini masuk ke sini PHP, lalu dari MySQL ini tadi kan masuk, lalu dikirim ke sini Apache, nanti akan dikirim HTTP lagi masuk ke browser. Gitu. Nah, lalu browser ini selanjutnya akan merender konten tersebut menjadi halaman view my grades yang akan nanti dimunculkan. Nah, kelihatan nilainya berapa aja, yang kemudian bisa diakses oleh mahasiswa dan dilihat secara langsung. Jadi, kolaborasi antara Apache itu sebagai pengelola permintaan, PHP sebagai pemroses logika, dan MySQL sebagai penyedia data atau database-nya, memungkinkan sistem informasi akademik berjalan secara dinamis dan terintegrasi. Jadi, tertata, tapi juga bisa istilahnya ya lebih tertata lah, lebih tersusun begitu. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang CPU Performance Analysis. Jadi di sini skenario-nya ada 1000 permintaan dari 50 pengguna secara bersamaan mengakses localhost. Concurrent usernya 50, tes durasinya 30 menit, harinya 7 Januari, Rabu. Untuk data yang CPU metric yang didapatkan, user CPU-nya berada di 63,8%, sistem CPU di 29,2%, I/O waiting-nya 0%, dan idle-nya 0,9%. Kalau total CPU usage-nya sendiri, user CPU plus sistem CPU dan I/O waiting-nya didapatkan 93,6%. Ini untuk CPU usage analysis-nya, CPU load statusnya di saturated yaitu 90-100%, primary bottleneck identified-nya di high system CPU OS overhead. Kemudian kalau untuk detail analisis node-nya, jadi berdasarkan data di atas itu, OS mengalami terlalu banyak kelebihan beban karena perangkat menerima terlalu banyak perintah secara bersamaan. Berdasarkan gambar di atas yaitu 217 ini, MySQL adalah program yang memakai CPU terbesar. Hal ini terjadi karena MySQL harus melakukan pengambilan data dari database berkali-kali karena permintaan terlalu banyak. Ini comparison dengan baseline-nya, baseline CPU-nya 17,6, CPU usage yang sekarang 93,6, dan perbedaannya di 76%. Nah, ini untuk rekomendasinya, berdasarkan pengumpulan data dan analisis dilakukan, pertama bisa optimasi kode, melakukan perubahan kode yang ada pada halaman WordPress menjadi lebih efisien, kemudian penambahan CPU core, yaitu melakukan penambahan inti CPU yang berfungsi untuk supaya lebih efisien dan dalam mengeksekusi kode, terus juga skalabilitas horizontal, yaitu meningkatkan kapasitas sistem dengan menambah lebih banyak server atau node baru. Kemudian kalau kesimpulannya, jadi ini berada di critical butuh aksi tambahan. Berdasarkan pengumpulan data dan analisis dilakukan, OS mengalami beban yang sangat berat. eh, Ya tadi seperti dijelaskan melampaui batas wajar karena penggunaan CPU berlebihan. Jika CPU ini terus-menerus mengalami overheat, maka resikonya akan kepada kerusakan fisik CPU dan juga meningkat di mana menyebabkan penurunan performa secara drastis. Oke, jadi saya akan menjelaskan tentang analisis permodalan memori, disk I/O, dan juga network. Oke, untuk memori yang kita dapatkan datanya total memori 1,82, use memory 2,67, free memory 1,16, cache 1,11, buffer 1,9, dan available memory 23,3 GB. Available memory dapatkan dari penjumlahan dari free dan cache atau cache dan buffer dijumlahkan tiga tersebut. Kemudian ternyata ada RAM ini menggunakan swap yang dimana swap, swap yang terpakai ini lambung 3,5 GB, yang dimana total swap itu 3,8 GB. Nah, setelah dilakukan kalkulasi, memori utility sekitar 69,8%, available-nya sekitar 69,8%, dan karena ada swap yang terpakai, maka swap utility sekitar 2,2%. Nah, untuk memori biasanya tiga moderat atau 50-50% karena memori tulisannya sekitar 69%, jadi masuk ke kategori moderate. Di mana apakah yang kritikal? Iya, karena ada suatu terpakai, yaitu sekitar 83,3 MB. Nah, untuk patternnya,
Di sini memorinya patternnya itu stabil, tidak ada spike atau lonjakan apapun, jadi termasuk kategori stable atau stabil. Nah, untuk perbandingan antara baseline-nya itu alias tidak dibebani apa-apa, itu cuma 1,7 GB, sedangkan slot yang terpakai itu tidak ada. Jadi ada perbedaan yang cukup tinggi di mana memori saja perbedaannya sekitar hampir 1 GB, sedangkan slot isinya sekitar 183,3 MB. Nah, kemudian apakah terjadi isu tidak ada isu apapun karena yang pertama si memori yang menggunakan dalam batas wajar jadi terpakai itu masih ada sisa dan tidak memiliki kapasitas. Kemudian tadi saya tunjukkan grafiknya tidak ada lonjakan spike yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, jadi tidak ada kebocoran data. Kemudian dari aplikasi ini mem uh, mem ini penggunaan memori yang masih dalam batas wajar, masih rendah, jadinya aplikasinya masih bukan masih efisien. Juga cache-nya itu sekitar 1,1 giga, di mana itu masih kecil dan itu bisa segitu karena ini data di Linux dan juga ini Linuxnya berarti operasi virtual machine gitu. Untuk rekomendasinya tentu saja menambah opsi memori biar mudah untuk mengelot data, gambar atau video. Nah, untuk kalaupun tidak bisa menambah kapasitas memori mungkin karena mahal atau gimana, bisa dilakukan dengan pengubahan ukuran pada media-media besar kayak video dikecilin ukurannya atau kayak gambarnya meskipun agak sedikit kualitasnya kurang tapi gak apa-apa yang penting mengurangi beban RAM. Untuk memori ini masukkan nomor kritikal karena ada swap yang terpakai. Jadi priority levelnya termasuk kritikal karena ada swap yang terpakai. Karena kalau misalkan swap terpakai, performanya bisa berkurang dari 1 sampai bahkan 1000 kali lebih lambat. Itu menunjukkan bahwa uh, device kekurangan kapasitas. Kemudian masuk ke disk I/O, jadi kami menggunakan SSD yang dimana SPN0 per SPN13, I/O PS1, I/O WT 0, latency 1, QTL 0,3, disk utility 1. Karena I/O 0, I/O WT 0, jadi di sini tidak kritikal lah. Dan apakah performa normal? Masuk normal karena dilihat dari uh, data dikumpulkan performa disknya IPS-nya rendah itu emang rendah karena emang juga operasinya sedikit dan kemudian bisa dilihat kecepatan rendah meskipun tadi saya sebut 0 tapi ada lonjakan spike sekitar 1,2 Mbps itu menunjukkan bahwa kecepatannya cukup tinggi juga karena IOT sekitar 0 maka dia termasuk sehat lah gitu. Untuk disk utilization statusnya masuk dalam normal karena di bawah 80%. Untuk patternnya, karena tadi patternnya itu ada lonjakan kecil, ada spike tinggi, ada spike besar, spike juga ada tinggi, ada kecil, makanya bisa random karena sambil streaming video sambil juga ngakses database. Itu juga karena tadi disebutkan tidak ada bottleneck. Tadi di speednya tinggi, terus average limitnya juga rendah, high latency-nya itu juga rendah dan quality juga rendah. Jadi tidak ada bottleneck sama sekali. Dan di sini karena tidak ada masalah berarti tidak ada permasalahan isu kayak HDD ini terlalu lambat, HDD kita pakai SSD dan SSD juga cepat. Kemudian tidak ada aplikasi juga memakai disknya sedikit dan juga uh, patternnya tadi itu lonjakannya kayak masih dalam batas wajar, kayak kecepatannya umumnya. Kemudian tidak ada yang cas juga. Kemudian tadi meskipun dijalankan disknya secara bersama tapi masih aman gitu. Dan juga tidak ada kerusakan fisik pada disknya. Kemudian baseline dan core-nya emang sangat dikit, jadinya bisa bilang kayak tidak ada perbedaannya gitu. Kalau misalkan dan juga kalau misalkan kita mau pindah HDD SSD, ekspektasinya adalah 80 Mbps berubah jadi 200 Mbps. IPS dari 75 dari 10.000, nanti dari 10 jadi 0,1, kemudian IOW itu dari 1% sampai 0,1%. Dan dikatakan di performance itu masih tebal dan dalam prioritas low. Nah, kemudian ini masuk ke network di mana bandnya 47,6 Mbps, 110,1, latency 5,9, 4,0, active connection 50, error 0, dan touchdown 0. Di mana kalau kita mau kalkulasi, naruh waktu saya 23%, available capacity 33,5 MB per megabit per second.
auto network itu statusnya good, eh, karena di bawah utilization. Jadi kemudian ada latency adjustment di mana masuk stable meskipun agak sedikit tinggi tapi masih bisa diterima lah. Jadi agak banyak gak terlalu nge-lag lah. Nah, kalau saya juga terlalu tinggi, jadi tidak ada paket data yang benar-benar hilang, tak terpakai, tak ada gunanya gitu. Jadi benar-benar tadi jika nol, benar-benar bersih, benar semuanya kepakai gitu. Nah, ini kalau di dalam analisis, tadi throughputnya emang lebih rendah dari bandwidth. Kan bandwidth itu untuk menguji kayak seberapa cepat gitu. Jika throughput kan ya agak baik kayak pakai cuma untuk kebutuhan aja gitu. Nah, kemudian tadi itu isunya tadi nggak ada. Tuh, networknya tadi itu tadi juga ada pakai lossnya juga nggak ada, latensinya juga rendah, accuracy-nya juga kecil gitu. Jadi tidak ada network confidence yang terus latensinya juga rendah, packet loss-nya juga tadi juga tidak ada, juga bandwidth juga cukup tinggi, 46 megabit per second. Juga untuk connection-nya tidak ada limit tadi sampai 50 karena emang kita batas kita uji coba untuk 50 user. Jadi tidak ada bottleneck-nya. Juga ada perbedaan dari 46 ke 35% untuk dari baseline ke core-nya. Kenapa bisa ada perbedaan ini? Karena untuk itu saya katakan sih karena ya karena ada penggunaan yang cukup berat 50 user, beda dengan yang tidak dibuat apa-apa, jadi internet juga dipakai akan lebih banyak dan juga akan lebih nge-lag lah. Nah, tapi konten karena ini stabil, jadi tidak ada paket yang hilang yang percuma gitu. Jadi kalau misalkan mau lebih cepat, karena ini kita menggunakan hotspot dan itu harus menggunakan sinyal, jadi pasti ada gangguan-gangguan kayak harus mengikuti kelembapan udaranya lah, atau kayak dinding udara, ketebalan dinding rumah lah. Jadi kayak gangguan eksternal. Sedangkan kalau pakai kabelan pasti tidak ada gangguan eksternal saja. Jadi apakah network ini performanya bisa diterima dan juga prioritas levelnya itu termasuk low karena tidak ada isu yang benar-benar penting yang harus diperbaiki. Seperti itu. Jadi sekian dari video presentasi laporan LP kami. Sekian, terima kasih.